pagi-pagi. Itu selalu begitu, ada yang dijemur, digantung dan segala macam, itu banyak. Kalau kita yang mau datang ke situ, mau ngobrol sama kuncit, punya tujuan begitu, itu orang yang disiksa begitu tuh sama siluman-siluman sebenarnya pada teriak, "Noh, udah pulang lagi, mau apa ini, saya juga begini, saya juga penyesalan," begitu. Tapi yang jelas secara logika, pesugihan monyet itu jelas. Kalau ada orang mau niat pesugihan monyet, di situ banyak monyet tuh banyak. Itu pada ngeliatin sama kita tuh, ngeliatin cuma kita ngerti kadang. Kalau kitanya teliti memperhatikan itu monyet pada nangis, padahal nyuruh balik lagi, jangan. Jadi dia juga penyesalan. Tapi ya namanya orang itu, ya namanya manusia gitu ya, namanya manusia nggak ngerti bahasa siloka binatang seperti monyet itu, nggak ngerti, dia langsung lanjut. Jadi yang namanya pesugihan tuh nggak enak, udah makannya bangke, udah kehidupannya udah berantakan, jadi nggak nyaman. Seumpamanya begini ya, kita sebelum pesugihan, kita punya utang ke si A, ke si B, ke si C, banyak jumlahnya, totalnya sekian ratus juta umpamanya tuh. Tapi kalau kita udah pesugihan, itu yang punya utang sama si A, si B, si C itu lupa, nggak tahu. Masalahnya jiwa kita itu udah diambil sama siluman. Jadi badan kita tuh dimasukin bangsa siluman. Jadi utang sama siapa aja nggak tahu. Dia taunya bahwa ini istrinya, begitu, istrinya. Jadi yang menderita tuh bukan dianya juga, istrinya juga menderita. Jadi setiap diwajiban tuh bukannya oleh manusia, bukannya oleh suaminya, ya secara fisiknya sama suami itu, dalamnya jiwanya itu bangsa siluman. Makanya kalau orang pesugihan begitu, kalau sampai berbuat seperti menjalankan kewajiban sebagai suami, itu lebih dari 3 atau 4 jam kekuatannya udah jadi alat-alat vitalnya itu bisa dibilang kerasnya tuh ibarat batu. Kekuatannya tuh ya paling minim tuh 2 atau 3 jam, kadang-kadang semalam suntuk, penderita. Tapi yang pesugihan itu nggak bisa sama orang lain seperti jajan atau kawin lagi, ini nggak bisa, ada kecualinya. Jadi masing-masing jalur. Kalau seperti buaya itu bisa, jadi dianjurkan untuk menikah terus, udah nikah, istri udah bikin rumah, istrinya meninggal, selalu begitu, itu buaya. Jadi kalau ipri, siluman ular, jadi dia berbuat kewajiban tuh dibelit sama ular, dibelit. Jadi senang-senangnya tuh sama ular, tapi kelihatan sama orang itu tuh perempuan cantik, padahal ular itu tuh. Ular seperti ya kalau yang namanya monyet sama tuyul tuh enggak begitu. Jadi cuma tuyul sih cuma netek. Jadi bukan tuyulnya langsung netek sama enggak. Contohnya gini ya, contohnya supaya jelas. Ini seumpamanya saya ini pelihara tuyul umpamanya tuh. Tuh saya tuh minta netek sama istri saya tuh, minta netek. Ya ini sih kata orang Sunda sih ngempeng gitu ya. Itu ngempeng tuh si suami tuh ngempeng sampai, jadi ngisapnya tuh bukan ngisap air susu, itu ngempeng ngisapnya tuh darah. Makanya kalau orang yang pesugihannya bangsa tuyul itu semua rata-rata istrinya tuh badannya rusak, pucet, itu rata-rata. Nggak bisa sama seperti nikah lagi, seperti pelihara tuyul mau nikah lagi, itu nggak bisa. Jadi banyak orang yang ngomong pelihara tuyul banyak istri, itu bohong, nggak ada. Sebelum istrinya meninggal itu nggak boleh nikah lagi, kecuali istrinya udah meninggal baru
boleh nikah lagi. Ya, seperti babi atau itu tuh sama. Jadi selama ini banyak informasi dari sana dari sini itu tuh bukannya tuyulnya yang pengen, bukan orangnya. Itu udah tadi saya contohin tuh begitu. Jadi menderitanya tuh antara badannya menderita turun mobil naik mobil tapi jiwanya kosong, nggak tahu. Punya waktu belum itu udah punya utang masih asih biasa. Tapi kalau udah pesugihan itu lupa. Sama si A, si masih saya nggak kenal. Yang dikenal itu istrinya. Masalahnya udah didaftarin ke tempat siluman, itu calon wadahnya, itu calon korbannya begitu. Itu berat sebenarnya, jangan, mendingan kita seumpamanya kita banyak utang ke sana ke sini, berjuanglah cari rezeki yang berkah, cari rezeki yang halal. Caranya bagaimana nggak tahu, masing-masing jalan. Bersatu si minta sama yang kuasa, berwirid, berzikir, berdoa. Kita lagi usaha dagang biar laku dagangnya. Jadi jangan basar pasak daripada tiang. Makanya orang suka kelibat masalah utang. Kenapa saya cerita begini? Kenapa? Banyak yang masuk ke saya semua rata-rata mintanya pesugihan. Rata-rata. Dulu saya pernah nganter sekali dikarenakan saya dulu belum ngerti. Belum ada pengalaman masalah kehidupan di alam gaib, belum pernah. Saya mengantar ke sana. Selama itu tuh saya tuh udah nggak mau lagi. Kenapa? Hidup saya tuh hanya sekedar ngantar. Itu saya tuh menderitanya lebih pada menderita. Di situ saya berpikir, kenapa kok saya begini. Dulu waktu saya belum mengantar orang ini kok saya hidupnya nyaman, damai, tenang. Begitu udah ngantar orang itu saya hidupnya menderita lahir batin. Makanya saya tuh nggak mau lagi nganter-nganter, nggak mau. Sebenarnya kalau saya mau, saya juga bisa langsung request kepada siluman lah, bisa. Tapi saya udah nggak mau. Ini kita cari rezeki yang berkah, yang diridhoi Allah, yang diaku masyarakat, gitu aja. Ya dapat gede alhamdulillah, dapat kecil alhamdulillah, tergantung kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi gitu, itu menurut pengalaman hidup saya itu ya. Malah pernah saya kedatangan orang, dia pesugihannya tuh pesugihan buta. Dia pernah didatangi. Dia datang ke saya ngobrol-ngobrol masalah, saya tanya, Bapak kenapa ada kesini? Kan Bapak kelihatannya, saya tahu orang itu pesugihan buta, saya tahu. Saya pura-pura. Pas dia datang ke rumah saya tuh dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ya begitu namanya di dalamnya buta. Cuma jadi si buta itu pengen ketemu sama saya dikarenakan pernah saya dulu pernah main ke tempat itu, mungkin si buta itu kangen sama saya atau gimana pengen ketemu. Udah nyampe ke rumah saya, dia ngeliatin aja ke saya tuh, gini ngeliatin. Udah gitu pergi lagi. Terus kedatangan lagi ada orang yang pesugihan babi gitu ya, nyegik, datang. Cuma begitu aja, orang pesugihan tuh datang sama saya tuh cuma pengen ngeliat aja, jadi pengen ketemu. Dikarenakan alhamdulillah itu ridho Allah, izin Allah, saya banyak yang kenal itu. Raja-raja siluman pesugihan tuh banyak yang kenal. Jadi dia tuh pada datang tuh bukannya apa-apa, jadi pengen ketemu aja. Dikarenakan saya nggak mau datang ke sana, saya nggak mau. Kalau kita datang ke sana, itu dikasih makannya tuh makanan mereka itu seperti babi makanin bangkai segala macam. Emang kelihatan sama kita sih makanan roti atau apa begitu. Jadi tolong yang punya pikiran negatif, pengen kaya secara instan, belajarlah menyadari diri. Kalau kita kelibat hutang, usahalah dengan cara gimana
berdoalah, berzikirlah, jangan sampai terlibat pesugihan. Menderitanya antara dunia akhirat sama Allah itu udah hak surga udah dicabut. Mendingan kita istilahnya tukang mabok atau tukang apa, kita masih ada jatah surga. Tapi kalau orang pesugihan itu udah nggak ada, abadi neraka jahanam gitu. Biarpun kita sebagai paranormal ya, tukang istilah kasarnya sih, tukang nolong orang, tukang pengobatan, itu ada efek sampingannya tuh, ada. Jadi seperti orang-orang yang kena santet, kena guna-guna itu jangan nganggap sepele, jangan. Kenapa orang-orang seperti paranormal, orang kena santet suka dipinta banyak? Kenapa? Itu taruhannya tuh nyawa. Ditaruhannya nyawa. Jadi dia si paranormal itu minta segini itu udah seolah-olah udah naruhin nyawanya. Jadi udah menggadaikan nyawanya untuk orang tersebut. Tapi kan kadang-kadang orang nggak ngerti, kok mahal amat. Kok mahal amat? Sebenarnya menurut saya itu murah, menurut saya. Kalau orang yang mau jahat seperti orang menyantet orang itu harga lebih mahal. Contohnya si A, si B ininya. Ini perusahaan ini maju, perusahaan ini. Jadi satu perusahaan itu sama. Ini menjatuhkan perusahaan ini tuh, si perusahaan ini tuh membayar dukun tuh ratusan juta supaya perusahaan ini hancur tuh, ratusan juta bayarnya. Tapi ya udah hancur ini, perusahaan ini udah hancur. Pengen sehat lagi, pengen normal lagi, datang ke paranormal itu ngasih tuh nawar seperti beli celana. Sebenarnya paranormal itu udah diperhitungkan, yang mau dihadapin itu siapa, makhluk apa. Jadi dia minta segitu, itu udah diperhitungkan. Masalahnya begini ya, kalau nggak dipinta begitu, terus terang aja, kalau nggak dipinta itu ngasihnya semaunya, terus terang. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya sering sendiri. Saya menghadapi perusahaan-perusahaan yang hancur. Ini yang mengacorin perusahaan ini tuh sebangsa makhluknya apa? Seperti jin, buta, gandarwo, segala macam. Terus dia ngasih tuh asal-asalan kayak seperti orang ngasih orang ngemis. Padahal saya itu taruhannya nyawa, pembelaan mereka itu taruhan nyawa, itu ngasih ala kadarnya. Di situ saya berpikir, saya tuh dulunya saya nggak minta, saya berpikir kok nyawa saya ini hanya sekedar harga segini, padahal ngebelain dia tuh, nolongin itu tuh, nyareatin orang itu tuh mati-matian. Tapi udah diijabah sama Allah, udah bersih dari penyakit, udah usahanya maju lagi. Itu ngasih itu seperti ngasih sama orang yang pengemis itu, hanya ala kadarnya. Situ saya sering sakit hati. Jadi saya selama ini tuh hidup saya tuh sebagai paranormal itu, hidup saya itu munafik terus terang aja, naruhin nyawa demi orang itu. Itu saya terima amplop isinya berapa, itu satu, kok begini, ini saya kan nyareatin dia kan taruhannya nyawa cuma segini. Kalau saya mati nggak kuat ilmu saya tuh mati, keluarga saya mau siapa yang ngejamin, siapa yang ngurus tuh. Makanya sekarang saya begitu caranya, saya minta sesajen, udah diperhitungkan matang-matang sesuai dengan penyakitnya, sesuai. Jadi harga segitu menurut saya ya, demi kesehatan, demi nyawa, menurut saya itu murah. Menurut saya nggak minta ratusan juta, enggak. Saya kalau penyakitnya berat, saya paling minta 20 atau 30. Itu orang tuh keberatan. Padahal tuh nyawa saya tuh udah ditaruhkan dengan harga segitu.
Tapi orang yang jahat itu ngasih tuh untuk menyalahkan orang lain tuh itu lebih mahal, lebih mahal. Ada yang 200, ada yang 300 juta, ada kadang-kadang hampir 1 M. Kalau mau nembak orang-orang pejabat itu miliaran. Kalau orang-orang seperti di daerah awam, daerah perkampungan itu minimnya 200 juta. Tapi untuk nyareat dipinta 10 atau 15 atau 20 aja susah. Alasannya apa? Banyak alasannya. Padahal udah ditaruhkan nyawanya nyawa saya tuh, jiwa saya tuh ditaruhkan untuk membela orang itu dengan harga segitu. Kenapa saya cerita begini? Banyak yang saya ditanganin tuh, banyak. Seperti orang kena santet, ada di dalamnya tuh, ada kandarowonya, ada apa-apanya, udah beres, udah sehat. Ngasih isi amplop sama saya berapa. Di situ saya kecewa, nggak sesuai dengan kenyataan. Tuh makanya saya sekarang caranya lain. Itu juga udah diperhitungkan matang-matang. Dilihat dari penyakitnya itu dari makhluk-makhluk yang kiriman dari orang jahat itu udah disesuaikan, jadi nggak rata orang ini segini orang ini enggak, udah diperhitungkan. Itu sih terserah Anda aja. Yang nomor 1 keyakinan diri. Kita tahu kita ini umpamanya kita ini udah kena kata dukun lain, kata kiai lain, kata siapa lain itu kita katanya kena santet. Tapi kenapa orang yang ngasih tahu nggak mau ngobatin? Kenapa? Dia tahu, bukannya nggak mampu, tahu. Dikarenakan orang ini tuh bakal ngasihnya tuh asal-asalan. Jadi cuma ngasih informasi aja, biar nyari sendiri. Tapi kalau orang yang ngerti, si pasiennya itu ngerti, udah Bapak aja yang nanganin, nanti saya kasih begini, segini, dia yakin mau. Cuma konsultasi begitu aja dia ngasihnya tuh asal-asalan. Berapa? 20.000 gitu. Jadi makanya orang seperti paranormal tuh jadi sekarang udah punya target, jadi nggak mau. Banyak teman saya yang korban, banyak, hanya dikasih ala kadarnya, banyak. Udah banyak teman saya yang korban, saya di situ nggak pernah turun lah, jadi nggak pernah praktek lagi ya, dikarenakan ngelihat teman saya banyak yang korban itu ngasihnya hanya sekedar ala kadarnya. Kadang-kadang ngasih cuma buat beli, kasih rokok setengah bungkus, kalau nggak sebungkus, nggak sesuai. Dulu saya udah pernah mengundurkan diri, pernah saya udah turun panggung nggak jadi paranormal, pernah saya tuh. Waktu itu saya tuh udah turun ya sekitar 3 atau 4 tahun turun, udah pernah. Satu lagi berdoa di suatu masjid itu, berdiri berdoa, ada yang datang. Itu saya tuh kena teguran, entah walahu alam antara siapanya saya nggak tahu. Saya kena teguran itu mulai saya naik panggung lagi, saya menjalankan sekarang menjadi paranormal lagi, siap menerima pasien, entah jarak jauh, entah didatangin. Kenapa saya kalau orang yang minta alamat sama saya nggak pernah saya kasih? Kenapa? Saya punya alasan. Saya nggak punya alasan gimana, di tempat saya ini kan banyak anak kecil, banyak tetangga. Kalau ngobatin orang kena santet itu penyakitnya nyebar, jadi gak mau tetangga saya itu kena penyakit efek dari sapi pengobatan itu, saya nggak mau. Orang itu datang sama saya dia orangnya sehat, ngasih nggak berapa, tapi tetangga saya pada sakit, saya nggak mau. Makanya kalau percaya sama saya, entah secara jarak jauh, entah secara panggilan, hubungin aja, nomor ada di deskripsi.
Nomor satu, percaya dulu, baru silakan. Kalau kita pengen niat berobat, kalau kita pengen niat nyariat, jangan ngelihat. Jadi orang itu masing-masing punya karakter, punya tujuannya hidup, tujuannya hidup masing-masing. Jangan takut tertipu. Masalahnya kalau kita dikasih sama orang, itu bukan dikasih, itu amanah. Amanah ada tuntutannya. Jangan takut ketipu. Ada perhitungannya nanti di alam abadi, di alam baka katanya tuh. Jadi jangan takut ketipu atau jangan. Yang penting kita tujuan sekarang kepercayaan, keyakinan diri, entah jarak jauh, entah didatangi begitu. Kalau dipanggil, paling saya minta buat ongkos pulang, buat pergi, itu aja. Minta ongkos buat pergi, paling saya nyewa mobil karena saya belum punya mobil. Mungkin saya nggak bakalan beli mobil. Kenapa? Setiap orang yang ngasih sama saya itu saya selalu dibagi-bagi. Saya cuma kebeli rokok, beras, kopi, anak saya jajan, beli bensin, ya jelek-jelek juga ada motor pentaris, buat anggota CKJ, buat kesana kesini. Itu hanya pemberitahuan, latar belakangnya pesugihan, suka dukanya dari saya sebagai paranormal. Insya Allah kita sambung cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.